warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang kompensasi manajemen. Kelompok 7 beranggotakan yaitu saya, Diana Vita Salsabila, beserta teman saya, Ahmad Nuzul Zulianto dan Reza Fahri. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Nuzul. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian kompensasi manajemen. Kompensasi manajemen adalah berbagai bentuk imbalan yang diberikan organisasi kepada para karyawannya atas waktu, pikiran, dan tenaga yang telah dikontribusikannya kepada organisasi. Kompensasi mencakup satu atau lebih dari berikut, yaitu gaji, bonus, dan tunjangan. Yaitu ada gaji adalah pembayaran tetap, sedangkan sebuah bonus adalah kompensasi berdasarkan pencapaian tujuan kinerja. Sedangkan tunjangan yang sering juga disebut sebagai fasilitas dapat mencakup mobil perusahaan, parkir, keanggotaan klub, asuransi jiwa, tunjangan kesehatan, tiket ke acara khusus, dan lainnya tambahan yang dibayar oleh perusahaan terhadap karyawannya. Kemudian ada bentuk-bentuk kompensasi dalam perusahaan. Yang pertama yaitu upah atau gaji karyawan. Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji per jam, di mana semakin lama waktu bekerja maka semakin besar pula upah yang didapat. Sedangkan gaji umumnya dilakukan mingguan, bulanan, atau tahunan. Kemudian yang kedua yaitu ada insentif khusus untuk karyawan. Insentif merupakan tambahan gaji di luar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan. Program-program insentif disesuaikan dengan memberikan bayaran tambahan berdasarkan produktivitas, penjualan, keuntungan-keuntungan, atau upaya-upaya pemangkasan biaya tergantung dengan kebijakan perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu tunjangan pekerjaan untuk karyawan. Salah satu bentuk tunjangan dalam perusahaan biasanya meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, liburan-liburan yang ditanggung perusahaan, program pensiun, dan tunjangan-tunjangan lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, fasilitas untuk karyawan. Fasilitas yang diberikan perusahaan juga bisa meliputi mobil perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir khusus, dan lain sebagainya. Hal ini tergantung kesanggupan perusahaan dalam memberikan fasilitas bagi para karyawannya. Kemudian sini ada jenis-jenis kompensasi. Yang pertama ada kompensasi finansial secara langsung. Kompensasi finansial ini adalah berupa benefit seperti bayaran pokok atau gaji dan upah, bayaran prestasi, bayaran insentif atau bonus, komisi, pembagian laba atau keuntungan, dan opsi saham, dan bayaran tertangguh atau program tabungan dan anuitas pembelian saham. Kemudian yang kedua yaitu ada kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi finansial tidak langsung bisa berupa program proteksi atau segala jenis asuransi pensiun, atau bisa juga berupa bayaran di luar jam kerja, atau seperti yaitu liburan, hari besar, cuti tahunan, dan cuti hamil, dan fasilitas-fasilitas seperti kendaraan, ruang kantor, dan tempat parkir. Kemudian yang ketiga yaitu kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial adalah berupa pekerjaan atau tugas-tugas yang menarik tantangan, tanggung jawab, dan rasa pencapaian, lingkungan kerja, kebijakan-kebijakan yang sehat, supervisi yang kompeten, kerabat yang menyenangkan, lingkungan kerja yang nyaman sehingga bisa meningkatkan kerja karyawan di perusahaan tersebut.
Kemudian di sini ada peran strategis dan tujuan kompensasi manajemen. Yang pertama yaitu merancang kompensasi untuk kondisi strategi yang ada. Rencana kompensasi harus didasarkan pada analisis strategis perusahaan, persaingannya, kekuatan dan kelemahan serta faktor penentu keberhasilan. Seperti kondisi strategis yang dihadapi perubahan perusahaan seiring waktu, rencana kompensasi juga harus berubah. Misalnya, perusahaan strategi berubah saat produknya bergerak melalui berbagai fase siklus hidup penjualan, seperti pengenalan produk, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan produk dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pengalian risiko dan kompensasi manajemen. Penghindaran risiko adalah kecenderungan untuk lebih memilih keputusan dengan hasil yang dapat diprediksi mereka yang tidak pasti. Ini adalah karakteristik pengambilan keputusan yang relatif umum dari manajemen. Rencana kompensasi dapat mengelola penghindaran risiko secara efektif dengan memilih campurannya secara cermat gaji dan bonus dalam kompensasi total. Semakin tinggi proporsi bonus dalam kompensasi total dengan alasan semakin besar insentif bagi manajemen untuk menghindari hasil yang berisiko untuk perusahaannya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah masalah etis. Eksekutif tinggi kompensasi tidak adil. Beberapa berpendapat dan rencana kompensasi tidak etis. Ada kekhawatiran umum bahwa gaji eksekutif terlalu tinggi dan karyawan dengan level yang lebih rendah terlalu tinggi tidak diberikan kompensasi yang sesuai dengan gaji dan bonus yang sangat tinggi dari para eksekutif tinggi, terutama selama periode penurunan pendapatan. Eksekutif tinggi kompensasi tidak adil. Beberapa berpendapat dan rencana kompensasi tidak etis. Yang lain menunjukkan bahwa sebagian besar eksekutif mendapatkan kompensasi yang tinggi karena mereka memberikan nilai yang jauh lebih besar kepada perusahaan daripada biaya kompensasi mereka. Kemudian yaitu ada tujuan kompensasi manajemen. Yang pertama yaitu motivasi. Tujuan diberikannya kompensasi yaitu untuk memotivasi manajer untuk menggerakkan upaya tingkat tinggi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan agar tujuan itu dapat dicapai dengan mudah oleh sebuah perusahaan. Jadi memberikan kompensasi yang tinggi untuk para manajernya. Kemudian yaitu memberikan intensif. Untuk memberikan insentif yang sesuai bagi manajemen untuk membuat keputusan yang konsisten dengan tujuan perusahaan. Kemudian yaitu berlaku adil. Untuk secara adil menentukan imbalan yang diperoleh manajer atas usaha mereka dan keterampilan serta efektivitas pengambilan keputusan mereka. Kemudian yaitu ada ikatan kerjasama. Dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerjasama formal antara majikan dan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugasnya dengan baik, sedangkan majikan atau pengusaha wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara karyawan dengan majikan atau pengusaha. Kemudian ada kepuasan kerja. Dengan kompensasi karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya, sehingga mereka bisa meningkatkan pekerjaannya dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu ada pengadaan efektif. Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Ahmad Nuzul, yaitu asas kompensasi. Yang pertama yaitu ada asas adil. Besarnya kompensasi bonus yang diberikan kepada karyawan harus disesuaikan dengan prestasi, jenis,
resiko, dan tanggung jawab, serta jabatan pekerja yang memenuhi persyaratan internal perusahaan. Jadi, adil dalam hal ini bukan berarti setiap karyawan menerima kompensasi yang sama besarnya. Asas adil harus menjadi dasar penilaian, perlakuan, dan pemberian hadiah atau hukuman bagi setiap karyawan. Dengan asas adil akan tercipta suasana kerja sama yang baik, semangat kerja, disiplin, loyalitas, dan stabilitas karyawan akan lebih baik. Selanjutnya yang kedua ada asas layak dan wajar. Kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relatif. Penetapan besarnya kompensasi bonus didasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku. Yang dimaksud eksternal konsistensi yang berlaku yaitu seperti kayak ketentuan-ketentuan yang berlaku di luar dari perusahaan tersebut. Manajemen personalia diharuskan selalu memantau dan menyesuaikan kompensasi dengan eksternal konsistensi yang sedang berlaku. Hal ini penting supaya semangat kerja dan karyawan yang qualified tidak terhenti, tuntutan serikat buruh dikurangi, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu ada faktor yang memengaruhi tingkat kompensasi. Yang pertama yaitu ada penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika pencari kerja atau penawaran lebih banyak daripada lowongan pekerjaan atau permintaan, maka kompensasi relatif kecil. Sebaliknya, jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka kompensasi relatif semakin besar. Yang kedua yaitu kemampuan dan kesediaan perusahaan. Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Tetapi sebaliknya, jika kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar kurang, maka tingkat kompensasi relatif lebih kecil. Yang ketiga yaitu ada serikat buruh atau organisasi karyawan. Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh, maka tingkat kompensasinya semakin besar. Sebaliknya, jika serikat buruh tidak kuat dan kurang berpengaruh, maka tingkat kompensasinya relatif kecil. Yang keempat ada produktivitas kerja karyawan. Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak, maka kompensasi akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika produktivitas kerjanya buruk serta sedikit, maka kompensasinya relatif semakin kecil. Yang kelima yaitu pemerintah dengan undang-undang dan kepres. Pemerintah dengan undang-undang dan kepres menetapkan besarnya batas upah atau balas jasa minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada karyawannya. Selanjutnya yaitu yang keenam ada biaya hidup atau cost of living. Bila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat kompensasi atau upah semakin besar. Tetapi sebaliknya, jika tingkat biaya hidupnya di daerah itu rendah, maka tingkat kompensasinya itu relatif kecil. Contohnya seperti tingkat upah di Jakarta lebih besar daripada di Bandung. Selanjutnya yaitu yang ketujuh yaitu posisi jabatan. Karyawan yang mendapat jabatan yang lebih tinggi maka akan menerima gaji atau upah itu beserta kompensasi itu yang lebih besar. Tapi begitu pula sebaliknya, kalau karyawannya mendapatkan jabatannya kayak rendah gitu, maka akan menerima gaji atau kompensasinya itu lebih kecil. Yang ke-8 itu ada pendidikan dan pengalaman karyawan. Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja yang lebih lama, gaji atau balas jasanya akan semakin besar karena kecakapan serta keterampilannya lebih baik.
Tapi sebaliknya, karyawan yang yang berpendidikannya rendah dan pengalaman kerjanya kurang, maka tingkat gaji atau kompensasinya lebih kecil. Selanjutnya yaitu kondisi perekonomian nasional. Bila perekonomian nasional sedang maju, maka tingkat upah atau kompensasi akan semakin besar karena akan mendekati kondisi yang full employment, yaitu kayak mendekati kondisi di mana banyak pekerjanya. Sebaliknya, jika kondisi perekonomian kurang maju, maka tingkat upahnya itu semakin rendah karena terdapat banyak penganggur. Yang ke-10, jenis dan sifat pekerjaan. Kalau jenis dan sifat pekerjaan itu mengerjakannya itu sulit atau susah dan mempunyai resiko kayak seperti finansial, keselamatannya besar, maka tingkat upah atau balas jasanya semakin besar karena meminta kecakapan serta ketelitian untuk mengerjakannya. Tetapi jika sebaliknya, jika jenis dan sifat pekerjaan itu cara mengerjakannya lebih mudah dan resiko kecelakaannya kecil, maka tingkat upah atau balas jasanya relatif rendah. Misalnya pekerjaan merakit komputer, balas jasanya lebih besar daripada mengerjakan mencetak kertas. Lalu selanjutnya yaitu ada sistem kompensasi. Dalam sistem kompensasi ini ada 3, yaitu yang pertama sistem waktu, lalu ada sistem hasil, ada sistem borongan. Yang pertama yaitu sistem waktu. Dalam sistem waktu, kompensasi itu besarnya ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Setiap waktu itu administrasi pengupahannya relatif mudah serta dapat diterapkan kepada karyawan tetap maupun kepada pekerja harian. Sistem waktu ini biasanya ditetapkan jika prestasi kerja sulit diukur per unitnya, dan bagi karyawan tetap kompensasinya dibayar atas sistem waktu secara periodik setiap bulannya. Setiap waktu itu besarnya kompensasi hanya didasarkan kepada lamanya bekerja, bukan dikaitkan dengan prestasi kerjanya. Kebaikan atau kelebihan dari sistem waktu ini yaitu administrasi pengupahannya mudah dan besarnya kompensasi yang akan dibayarkan yaitu selalu tetap. Tetapi kelemahannya yaitu bagi pekerjanya yang malas bekerja, maka kompensasinya tetap dibayar sama rata sesuai dengan perjanjian. Yang selanjutnya yaitu sistem hasil. Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi atau upah ini ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja seperti per potong, per liter, per kilo, per meter. Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan, bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya. Sistem hasil ini tidak dapat diterapkan kepada karyawan tetap dan jenis pekerjaan yang tidak mempunyai standar fisik, seperti bagi karyawan administrasi. Kebaikan dari sistem hasil ini memberikan kesempatan kepada karyawannya yang bekerja bersungguh-sungguh serta berprestasi baik akan memperoleh kompensasi atau upah yang lebih besar. Jadi prinsip keadilan betul-betul diterapkan di sistem hasil ini. Sistem hasil ini perlu mendapat perhatian bersungguh-sungguh mengenai kualitas barang yang dihasilkan, karena ada kecenderungan dari karyawan untuk mencapai produksi yang lebih besar dan kurang memperhatikan dari kualitasnya. Manajer juga perlu memperhatikan jangan sampai karyawan memaksa dirinya untuk bekerja di luar dari kemampuannya sehingga kurang memperhatikan dari keselamatan karyawan tersebut. Lalu ada sistem hasil ini memiliki kelemahan, yaitu kualitas barang yang dihasilkan kurang baik dan karyawan yang kurang mampu balas jasanya relatif kecil.
Yang ketiga yaitu ada sistem borongan. Sistem borongan ini adalah suatu cara pengupahan yang menetapkan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan ini cukup rumit. Lama mengerjakannya serta beberapa alat yang diperlukan itu banyak yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Jadi dalam sistem borongan ini pekerja biasa mendapatkan balas jasa besar atau kecil tergantung atas kecepatan dari cara mereka mengerjakannya. Lalu bonus plans atau kompensasi bonus atau perencanaan bonus. Kompensasi bonus adalah pembayaran tambahan di luar upah atau gaji yang ditujukan untuk merangsang atau memberi insentif agar pekerja dapat menjalankan tugasnya lebih baik dan penuh tanggung jawab dengan harapan keuntungan lebih tinggi. Berbagai macam rencana pembayaran bonus dapat dikategorikan menurut tiga aspek utama. Yang pertama yaitu ada dasar kompensasi, yaitu bagaimana membayar bonus ditentukan. Tiga paling banyak dasar umum adalah yang pertama harga saham, yang kedua kinerja berbasis biaya, pendapatan, laba atau investasi, dan yang ketiga yaitu balance scorecard. Yang kedua yaitu kumpulan kompensasi, yaitu dari mana pembayaran bonus didanai. Dua kumpulan kompensasi yang paling umum berasal dari laba perusahaan dan berdasarkan pendapatan atau target produksi yang tinggi dari perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu opsi pembayaran bonus, yaitu bagaimana bonus itu diberikan. Dua opsi umum tersebut adalah berupa uang tunai dan saham, tapi biasanya pada umumnya dalam bentuk saham. Uang tunai atau saham dapat diberikan pada masa saat ini atau masa sekarang. Saya Reza Fahri, nomor absen 24. Saat ini saya akan menjelaskan tentang kumpulan kompensasi bisnis. Bonus manajer dapat ditentukan oleh apa yang disebut kumpulan berbasis unit yang didasarkan pada kinerja untuk manajer. Kumpulan berbasis unit adalah motivasi yang kuat bagi manajer yang efektif untuk melakukan dan menerima penghargaan atas usaha mereka. Potensi keuntungan bagi manajer individu sangat bermotivasi. Ketika kumpulan bonus didasarkan pada unit, jumlah bonus untuk salah satu manajer adalah independen. Opsi pembayaran bonus. 4 opsi pembayaran yang paling umum adalah 1. Bonus saat ini atau tunai atau saham. Berdasarkan kinerja saat ini, biaya tahunan ini adalah bentuk bonus yang paling umum. 2. Bonus yang ditangguhkan atau tunai atau saham yang diperoleh saat ini tetapi tidak dibayarkan selama 2 tahun atau lebih. Rencana yang ditangguhkan digunakan untuk menunda pajak atau mempengaruhi total pendapatan manajer di masa depan. Jenis rencana ini juga dapat digunakan untuk mempertahankan manajer kunci karena kompensasi yang ditangguhkan dibayarkan hanya jika manajer tetap bersama perusahaan. 3. Opsi saham. Memberikan hak untuk membeli saham di masa mendatang dengan harga yang ditentukan sebelumnya. Opsi saham digunakan untuk memotivasi manajer untuk menaikkan harga saham untuk kepentingan pemegang saham. Beberapa perusahaan mengharuskan eksekutif untuk memiliki sejumlah besar saham di perusahaan. 4. Saham kinerja. Memberikan saham untuk mencapai tujuan kinerja tertentu selama 2 tahun atau lebih. Perencanaan pajak dan pelaporan keuangan. Selain mencapai 3 tujuan utama dari perencana kompensasi, perusahaan berusaha untuk melakukan pilihan rencana yang mengurangi atau menghindari pajak bagi perusahaan dan manajer. Dengan menggabungkan gaji, bonus, dan tunjangan, akuntan dapat memaksimalkan potensi penghematan pajak untuk perusahaan dan menunda atau menghindari pajak untuk manajer. Misalnya, banyak keuntungan dapat dikurangkan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan tapi tidak dianggap pendapatan bagi manajer. Sebaliknya, meskipun gaji adalah biaya bisnis yang dapat dikurangkan untuk perusahaan, itu adalah penghasilan kena pajak untuk manajer.
di perusahaan jasa. Kompensasi di perusahaan jasa, meskipun sebagian besar rencana kompensasi digunakan oleh perusahaan manufaktur atau perdagangan. Semakin banyak perusahaan jasa, terutama perusahaan jasa keuangan dan profesional menggunakan rencana ini. Contoh yang baik adalah rencana kompensasi untuk arsitektur dan mesin. SEH telah mengembangkan rencana kompensasi untuk manajer di setiap pusat laba. Itu rencana menggunakan pendekatan balance scorecard yang berfokus pada 3 bidang. 3 bidang tersebut yaitu 1. Hasil keuangan, 2. Kepuasan klien, dan 3. Peningkatan dalam proses pengembangan dan penyediaan layanan. Manajemen menganggap area hasil keuangan sebagai yang paling penting dan telah berkembang 3 kriteria berikut untuk mengevaluasi manajer dan setiap pusat laba: profitabilitas, efisiensi, dan penagihan piutang. 1. Profitabilitas diukur dengan profit multiplier rasio pendapatan bersih terhadap tenaga kerja langsung. 2. Efisiensi diukur dari pemanfaatan staf yang ditentukan dari rasio langsung jam kerja yang dapat dibebankan kepada klien untuk total jam kerja yang dikurangi waktu liburan dan liburan. 3. Penagihan piutang diukur dengan 2 rasio. 1. Sebuah persentase piutang usaha selama 90 hari, ukuran kemampuan menagih akun atau pelanggan. 2. Rata-rata hari pekerjaan yang belum ditagih beredar, ukuran kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan segera menagih untuk mereka. Lalu di sini saya akan menjelaskan contoh masalah dari perusahaan tentang rencana kompensasi manajemen. Davis, Thomson, Howard, dan rekannya adalah perusahaan konsultan besar yang berspesialisasi dalam evaluasi program pemerintah. Para pengacara, akuntan, insinyur, dan spesialis lainnya di DTH mengevaluasi kinerja program yang ada dan keberhasilan program potensial pemerintah yang baru. Dan DTH memperoleh sebagian besar keterlibatan konsultasinya dengan menyelesaikan proposal atau usulan dalam penawaran terbuka untuk layanan yang diinginkan oleh lembaga pemerintah. Kompetisi badan pemerintah telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dan akibatnya tingkat pengembalian DTH telah menurun dari 49% beberapa tahun yang lalu. Dalam setahun terakhir, angkanya sekitar 26%. Profitabilitas perusahaan menurun. DTH telah memutuskan untuk mempelajari rencana kompensasi manajemennya sebagai salah satu langkah dari sekian banyak langkah yang diperlukan untuk mengembalikan perusahaan ke tingkat profitabilitas sebelumnya. DTH memiliki 6 kantor regional, 2 terletak di dekat Washington DC, dan 2 lainnya berada di dekat kota besar di mana sebagian besar kliennya itu berada. Setiap kantor dipimpin oleh seorang manajer kantor yang merupakan salah satu rekan profesional perusahaan. Layanan firma di kantor kantor-kantor ini diklasifikasikan ke dalam layanan audit, keuangan dan operasional, evaluasi pendidikan, konsultasi teknik, dan sistem keuangan. Kantor Washington cenderung menyediakan sebagian besar layanan keuangan dan audit, dan kantor lain menawarkan campuran layanan profesional mereka sendiri. Tidak ada 2 kantor yang sama karena masing-masing telah disesuaikan dengan kebutuhan basis klien regionalnya atau wilayahnya tersebut. Tujuan DTH adalah menjadi salah satu dari 3 perusahaan paling kompetitif di bidang layanannya dan meningkatkan pendapatannya setidaknya 10% per tahun. Rencana kompensasi DTH memberikan bonus kepada setiap kantor berdasarkan yang pertama, peningkatan tagihan selama tahun sebelumnya, dan yang kedua, jumlah klien baru bersih yang diperoleh pada tahun berjalan. Lalu, manajer kantor memiliki kewenangan untuk membagi bonus kantor sebagaimana mestinya, meskipun 2 kriteria yang sama ini umumnya digunakan untuk mengalokasikan kepada para pegawai profesional kantor.
Manajemen puncak tidak mengetahui adanya masalah dengan rencana kompensasi karena tidak ada keluhan signifikan. Salah satu pengamatan oleh CEO mungkin menunjukkan alasan penurunan hasil proposal perusahaan. Hal ini telah merugi, terutama pada proposal kontrak baru yang besar yang membutuhkan banyak staf dan komitmen perjalanan profesional yang signifikan. Ini adalah pekerjaan yang memerlukan koordinasi 2 atau lebih kantor DTH. CEO mencatat bahwa DTH memiliki banyak kantor regional seperti kebanyakan pesaingnya yang sekarang tampaknya memenangkan bagian yang lebih besar dari kontrak-kontrak ini. Lalu yang dibutuhkan adalah diskusikan pro dan kontra dari rencana kompensasi DTH ini. Apakah konsisten dengan tujuan perusahaan dan lingkup persaingannya? Mari kita membahas, kita memberikan solusi apa yang dibutuhkan ini. Solusinya adalah tujuan DTH adalah meningkatkan bisnisnya setidaknya 10% per tahun. Ini berada di soal. Lalu rencana kompensasinya adalah konsisten dengan tujuan karena memberikan imbalan peningkatan pendapatan dan klien baru. Namun menurut rencana saat ini, setiap kantor itu hanya berfokus pada basis klien di wilayahnya sendiri. Masalah terjadi ketika DTH harus membuat proposal yang membutuhkan kerjasama dan partisipasi bersama antara 2 atau lebih kantor. Rencana kompensasi tidak memiliki insentif atau tambahan dana untuk kerjasama tersebut. Faktanya, ini bisa menjadi gangguan dan mengurangi potensi bonus yang besar bagi kantor tersebut untuk mengembangkan proposal kontrak besar yang memungkinkan juga menguntungkan kantor lain. Biaya proposal akan ditanggung oleh kantor dan manfaat akan bertambah ke kantor lain serta kantor asal tersebut. Oleh karena itu, biaya proposal untuk kontrak besar harus dibagi di antara kantor dengan cara tertentu, atau salah satu kantor tidak akan memiliki insentif atau tambahan dana untuk menghabiskan waktu dan uang yang diperlukan untuk mengembangkan proposal besar tersebut. Selain berbagi biaya proposal, DTH harus mempertimbangkan untuk memiliki grup pengembangan proposal di seluruh perusahaan untuk proyek-proyek besar ini. Kantor-kantor individu ini kemudian akan dikenakan biaya untuk biaya kelompok ini. Biaya kelompok ini yang dimaksud adalah biaya yang ditarik proposal itu tadi, yang proposal besar itu mungkin sebanding dengan biaya yang diterima dari kontrak-kontrak besar di kantor itu. Yang jelas, perusahaan kehilangan kontrak yang lebih besar dan kompensasi serta rencana pengembangan proposal harus memberikan insentif atau tambahan dana yang diperlukan untuk setiap kantor. Lalu ada alternatif lain adalah pergi ke kumpulan kompensasi perusahaan yang akan memberikan insentif atau tambahan dana langsung bagi setiap kantor untuk bekerja sama dalam mengembangkan suatu bisnis yang baru ini. Tapi dalam melakukan hal ini ada kerugiannya, yaitu kerugian dari menggunakan pendekatan ini adalah akan mengurangi motivasi setiap kantor atau perusahaan untuk mencari bisnis di wilayahnya sendiri, karena pendapatan dari upaya individu kantor ini akan dibagikan ke seluruh perusahaan, yaitu bagi hasil sama rata. Masalah lain mengenai rencana kompensasi saat ini adalah kebijaksanaan manajer kantor untuk membagi bonus kantor di antara para profesional di kantor. Manajer harus bersikap adil dalam membagi bonus kantor sesuai dengan pencapaian hasil yang dikerjakan tiap pegawai. Jadi, sistem ini harus ditinjau untuk memastikan bahwa setiap manajer kantor menggunakan kebijaksanaan ini dengan cara yang adil dan tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya atau salahnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.